Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara membaca kitab Fiqh Tarbiyatul Abna, di mana kita masih membahas terkait dengan permainan untuk anak-anak, di mana dalam memberikan mainan untuk anak-anak itu juga aturannya, ya, ada aturannya dalam syariat kita. Tapi ikhwan rahimanallah wa iyyakum, walil-la'bi awqatun, untuk bermain itu ada waktu-waktunya. Apabila kita memberikan anak kita waktu untuk bermain, maka tentukan waktunya. Jangan sampai permainan dia lakukan itu di semua waktu atau waktu yang tak berbatas, sehingga anak hanya akan mengisi waktunya hanya untuk bermain. Otomatis dia akan tinggalkan belajar, dia akan tinggalkan banyak hal yang bermaslahat dan baik untuk dirinya. Bahkan mungkin gara-gara asyik main dia lupa makan. Gara-gara asyik main dia lupa makan. Gara-gara asyik main dia lupa tidur. Demikian. Oleh karena orang dewasalah yang menentukan, yang memberikan batasan-batasan waktunya dan aturan-aturan ketentuan dalam bermain. Fala tada'al aulada yal'abuna fi awqatis shalah. Di antara, jangan kalian biarkan anak-anak bermain di saat-saat waktu sholat. Wa khassatan sholatul jum'ah, terutama sholat Jumat. Faqad nahana rabbuna 'anil bai'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita berjual beli. Alladzi huwa fi asli halal, padahal pada asalnya jual beli itu halal. Waqtas shalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita jual beli yang hukumnya halal itu dilakukan pada waktu salat. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Artinya segera kalian untuk salat. Ya. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala melarang seorang muslim melakukan transaksi jual beli di saat adzan Jumat berkumandang. Demikian. Sebagaimana yang kita fahami, yang sudah kita maklumi bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli
tapi mengharamkan riba. Jadi jual beli yang halal saja, yang jelas halalnya, jika itu dilakukan di saat azan berkumandang, maka dia berarti telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak para ulama yang menyatakan bukan hanya dia berdosa, tapi transaksi jual belinya tak sah. Ya, transaksi jual belinya tidak sah. Dengan artian barang yang diambil oleh uang yang diambil oleh si penjual dari si pembeli, uang yang diambil oleh si penjual dari si pembeli itu belum berpindah ke milik dia, barang yang diambil si pembeli dari si penjual belum juga berpindah hak milik dari si penjual kepada si pembeli. Demikian ikhwah. Jadi di sana ya, jadi di sana tidak ada tidak ada terjadi perpindahan jual hak milik, dengan artian berarti hukumnya gak sah. Demikian. Jadi bukan hanya dia berdosa, tapi dagangannya tidak sah. Demikian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Oleh karena itu ikhwah, salah satu yang disebutkan oleh penulis bahwasanya jangan biarkan anak-anak bermain di saat-saat waktu sholat. Ketika azan berkumandang, suruh anak-anak kita sholat. Jangan biarkan dia bermain. Demikian. Jangan dibiarkan dia asik bermain hingga lupa melaksanakan waktu sholat. Jadi di saat azan berkumandang itu paling enak kita untuk menyuruh anak kita agar berhenti bermain, agar dia pergi untuk melaksanakan sholat. Demikian ikhwah, karena ada adzan. Tapi kalau sudah agak lewat adzan atau mungkin kita nggak dengar adzan, agak lebih sulit. Karena masalahnya biasa ditanya apa sudah adzan Umi, begitu. Tapi kan sekarang sudah ada jadwal ya, jadwal sholat. Intinya ikhwah, kalau sudah masuk waktu sholat, ya sudah masuk waktu sholat, suruh anak-anak kita sholat. Suruh dia tinggalkan mainannya, sedang mainan apapun dia. Jadi membiasakan dia disiplin untuk melaksanakan sholat. Ya tentunya hal ini akan lebih mudah untuk terlaksana jika ayahnya, jika ibunya juga melakukan hal yang sama. Namun kalau ibu dan ayahnya tak melakukan hal yang sama, ya, jika ayah dan ibunya tidak melakukan hal yang sama, ya tentunya agak sulit untuk mengajak si anak menyuruh si anak untuk melaksanakan sholat. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana junuhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idzin. Demikian juga sebagaimana yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam mulai menjelang atau sore hari mulai menjelang, fakuffu sibyanakum, maka tahan anak-anak kalian. Artinya jangan biarkan anak kalian berkeliaran di luar rumah. Ya, suruh mereka pulang. Fa inna syaitan tantashiru hina idzin, karena pada saat itu setan itu bergentayangan. Ya kalau sudah setan bergentayangan, bisa saja dia akan menyakiti ataupun mengganggu anak-anak kita. Demikian ikhwah. Ini waktu-waktu yang dilarang untuk bermain. Waliyutbita falyakuffal aulada qubail ghurubi syamsi wa dzalika lintishar syayatin. Hendaklah anak-anak ya disuruh pulang ke rumah, atau jangan biarkan mereka berkeliaran keluar rumah beberapa saat sebelum matahari terbenam, karena pada waktu itu waktu bergentayangannya syaitan. Waliyatbital aulada tujaha hadha hausil kurawi wa jununul mala'ib alladhi yudhibu bil uquli wa yattali'u 'alal afidah. Hendaklah anak-anak kita itu hindari dari dari kecintaan yang berlebihan terhadap bola kaki. Ya. Kecintaan fanatik
terhadap bola kaki, kecintaan yang berlebihan terhadap bola kaki, dan kegilaan terhadap dan sangat ngefans terhadap dan sangat hobi terhadap terhadap permainan-permainan yang terkadang hal itu bisa menghilangkan akal mereka dan bisa mengganggu hati mereka. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau kita lihat ada anak-anak yang memang di saat dia sangat suka dengan permainan tersebut, maka dia bisa menghabiskan waktunya untuk permainan tersebut. Di saat dia sangat cinta dengan permainan bola kaki, maka dia bisa habiskan menonton bola kaki. Dia bisa habiskan juga waktunya untuk bermain bola kaki. Demikian, jauhkan anak kita dari hal-hal seperti ini. Dan hal itu seringnya bisa menghilangkan akal si anak. Artinya tidak lagi berpikir waras. Saking sayangnya, saking cintanya, saking hobinya dia dengan bola kaki, sampai-sampai akal sehatnya juga pergi, tidak digunakan hanya gara-gara kecintaannya terhadap bola kaki. Demikian. Wa yudhibu ba'idan bil hubbi fillahi wa bughdhi fillahi. Bahkan dia bisa sangat jauh dari sikap di mana hendak mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Karena biasanya ikhwah, kalau sudah orang yang sangat gandrung dengan bola kaki, apalagi dia sangat fanatik dengan salah satu grup favoritnya, ini kecintaannya bisa bukan karena Allah, tapi kecintaannya bisa dikarenakan bola kaki. Ya. Dia bisa mencintai orang lain dikarenakan sama-sama mencintai, ngefans berat terhadap salah satu klub sepak bola. Bisa seperti itu ikhwah. Ya, dia bisa dekat dengan orang-orang yang memiliki fans klub yang sama. Bisa seperti itu ikhwah. Kemudian wadzalika anna katsiran minal abna'i uli'u bila'bil qurah wa tashyi'i ba'dil firaqi wa adha'us salata wattaba'us syahawat. Dan banyak sekali anak-anak kita yang cinta dengan bola kaki dan menjadi seorang yang sangat fanatisme atau ngefans berat terhadap sebahagian klub sepak bola, sehingga mereka meninggalkan sholat mereka dan mengikuti syahwat mereka, wa attalul masaliha wal a'mala, sehingga mereka tidak lagi peduli apa yang baik dan bermaslahat untuk diri mereka, tidak lagi peduli apa yang aktivitas yang baik untuk mereka. Wa syughilu awqatahum bil qil wa qal, dan menghabiskan waktu mereka hanya dengan omongan-omongan kosong. Fa nasabat bainahumul adawata, bahkan terjadi permusuhan di antara mereka. Wa dabbat bainahum baghdha, bahkan saling memarahi. Bisababin fariqi hazama fariqan wa faza alaihi, itu dikarenakan karena kalahnya klub sepak bolanya. Demikian ikhwah. Jadi ketika seorang sudah sangat fanatisme dengan sepak bola, ya di sini Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan contoh klub sepak bola, karena memang banyak sekali supporter klub sepak bola ini yang kalau di Indonesia dikatakan bonek, orang-orang yang ngefans berat sampai bisa merusak apabila klub sepak bola kesayangannya itu kalah. Demikian, bahkan dia bisa memenuhi para supporter yang pro kepada klub sepak bola lawan sepak bola favoritnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ini suatu hal yang sangat miris hati kita mendengarkannya. Jadi cinta dan kasih sayang, musuh dan benci itu terkait dengan persepak bolaan. Saya suka kalau favorit Anda sama dengan favorit saya. Tapi kalau Anda memiliki klub favorit Anda
yang musuh favorit saya, klub favorit saya, maka Anda menjadi musuh saya. Jadi loyalitas itu dikaitkan dengan loyalitas itu dikaitkan dengan klub persepak bolaan favorit. Ikhwah, dasar apa ini namanya? Kehidupan macam apa kalau sampai seperti ini yang melanda para remaja-remaja dan para anak-anak kita? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, bukan tidak jarang mereka itu akhirnya bolos sekolah gara-gara ingin melihat permainan klub sepak bola favoritnya. Bahkan bukan hanya orang anak-anak remaja, orang-orang tua, orang-orang dewasa. Bahkan pernah ada satu kejadian, anak pertamanya mau lahir, dia lebih memilih nonton sepak bola, nonton permainan sepak bola favoritnya ketimbang menunggui anaknya lahir. Astagfirullah. Padahal kalau sepak bola itu dia menang, gak ada untungnya juga bagi dia. Kalaupun kalah klub sepak bola favoritnya, juga tak ada rugi bagi dia. Tapi kalau dia menunggui istrinya sedang melahirkan, bukankah itu ada pahalanya? Istrinya sedang berjihad, menyabung nyawa hidup dan mati demi melahirkan anak pertamanya. La ilaha illallah. Dan ini terjadi ikhwah. Ini nyata, ya. True story ini. Bukan dongeng, itu ada terjadi. Demikian. Ikhwah rahimanallahu ikum. Ada yang meninggalkan cari nafkah, gak peduli dia dengan nafkah anak istrinya, yang penting dia mau melihat sepak bola. La ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Wa innahu la'ajabun ujab ayyasil al-amru bil abna'i bal bi katsirin minal aba'i ila hadzal wad'il makhzi wat taraddi wal muzri fi sya'nil qurrah wa tasji'ul andiyah. Suatu hal yang memang sangat aneh sekali, ya sangat aneh, karena sampai pada level seperti ini, sampai separah ini anak-anak kita, ada bahkan para ayah-ayah pada orang tua terjerembab dalam situasi yang sangat menggenaskan, situasi yang sangat kita tidak inginkan dalam masalah persepak bolaan, dalam masalah ngefan terhadap salah satu dari klub sepak bola. Benar apa yang dikatakan Syekh, ya. Wa madza asana an nujni mi wara'il intisari fariq al-akhar. Sekarang kalau kita berpikir, apa untungnya bagi kita jika salah satu daripada klub sepak bola itu menang dalam permainan? Apa untungnya? Dan apa juga ruginya kita? Kemudian, madza asana an narbaha min jara'i fauzil Belgika ala Faransa. Apa untungnya kita kalau seandainya klub sepak bola Belgia menang melawan Faransa? Am hazimatu Italia amama Rumania, atau Italia ketika Italia kalah melawan Rumania, kita sebagai penonton, kita sebagai fans berat salah satu daripada klub sepak bola tersebut, untung kita itu apa? Demikian, apa untungnya? Bertambah gaji kita, atau klub sepak bola itu akan memberikan kita tiket untuk pergi melihat langsung markas sepak bola dia, atau kita diberi gak usah banyak-banyak, dikirimkan nasi sebungkus, ada enggak? Atau dikirimkan sebungkus lontong untuk kita sarapan pagi karena kita telah mendukung klub sepak bola dia? Kan enggak juga ikhwah. Jadi untungnya pun tidak ada sama sekali, hanya sekedar euforia yang tidak ada untungnya. Dunia apalagi akhirat, sama sekali nggak ada untungnya. Ya, apa untungnya kalau seandainya Belgia lawan Prancis kemudian Belgia menang? Dan apa untungnya juga kalau ketika Italia lawan Rumania menang? Apa untungnya kita? Ya kalau bahasa kita misalnya PSMS dengan ayam kinantannya melawan Persib Bandung misalnya, kita masya Allah pendukung luar biasa sampai gedor-gedor bawa gendang, bawa trompet, pendukung luar biasa, bahkan siap untuk melawan supporter lawan. Demikian ikhwah. Apa untungnya? Apa untungnya? Menang PSMS Medan melawan Persib.
Apa untungnya bagi kita? Kalah PSMS Medan lawan Persib. Terus apa ruginya kita? Enggak ada ruginya, enggak ada untungnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Kita enggak larang kalau anak-anak kita misalnya suka salah satu ngefan dengan salah satu klub sepak bola, tapi tidak sampai seperti ini. Sekedar suka saja silakan. Silakan kalau dia punya hobi main bola silakan, tapi ada waktunya ikhwah. Jangan sampai loyalitas, ya. Loyalitas itu dibangun di atas kecintaan terhadap salah satu dari klub sepak bola. Baik, wa madza sanakhsur idza huzimal fariq al-Misri min Tunis. Terus apa ruginya kita? Kalau klub Mesir dikalahkan oleh klub Tunis, apa ruginya kita? Au idan tasara Misr ala Kuwait, atau apa juga ruginya kita kalau seandainya klub Mesir menang terhadap klub Kuwait, apa ruginya kita? Wa ma huwal a'idu alaina fi dinina aw dunyana idan tasara al-ahli ala al-Zamalik. Terus apa keuntungan dunia, apa keuntungan agama kita, apa keuntungan untuk agama kita dan untuk dunia kita jika klub ahli menang melawan klub Zamalek. Ini salah satu klub yang ada mungkin di daerah Syekh Mustafa Adawi. Demikian intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini masalah-masalah yang yang terjadi di kalangan pemuda-pemuda kita. Kalau kita lihat di berita-berita, salah satu daripada klub sepak bola kalah dan supporternya tidak puas, mereka pulang dengan merusak kereta api, bahkan merusak bangunan-bangunan sepanjang mereka lewat dilempar. Nauzubillah min dzalik. Apa namanya ini pengerusakan seperti ini? Hanya gara-gara klub sepak bola favoritnya kalah dan nggak puas dengan keputusan wasit, mungkin terkait dengan masalah ketetapan penalti, mungkin terkait dengan ketetapan masalah offside yang seharusnya gol nggak jadi gol. Demikian nggak puas, akhirnya apa? Merusak stasiun kereta api, bahkan ada yang merusak stadion, bahkan ada yang menjadi tawuran karena bertemunya dua supporter bertemu. Demikian ikhwah, ya, bertemu di satu gelanggang olahraga. Ketika salah satunya kalah, bertemu di luar, akhirnya tawuran, pukul-pukulan, lempar-lempar. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kondisi sekarang ini ikhwah. Kita sebagai seorang muslim jangan sampai ada anak kita yang ikut dalam hal-hal seperti ini. Miris kita mendengarnya dan sangat miris kita melihatnya. Alaysa minal ari wal khizi alaina fi dinina wa dunyana an nughrima wa nuli'a bila'ibil qurrati tarikin lis salati wa hajin lidzikri wa ghafil an kitabillahi wa nudayyi'u awqatana fi sanai alaihi wa dhabbi anhu. Bukankah satu aib yang sangat hina terhadap agama dan dunia kita kalau kita ngefans dengan salah seorang dari pemain sepak bola yang jelas-jelas tak sholat, tidak zikir, bahkan tak pernah membaca kitabullah. Lantas kita membicarakan tentang dia, menghabiskan waktu kita tentang dia, mengomentari tentang dia, memuji-muji dia. Aib sekali ikhwah. Alaysa min intikasi an nusammiya abna'ana bi asma'i kuffar likaunihim mahiratun fi la'abil qura? Tidakkah ini sebuah keanehan, sebuah aib kalau kita namakan anak kita dengan salah seorang nama orang kafir gara-gara dia pinter main bola? Demikian, ini aib. Contohnya siapa misalnya yang sekarang yang sangat ngetop? Messi misalnya. Messi itu apa? Muslim apa kafir dia? Ya kita katakan Messi itu kafir. Jadi gara-gara
dia seorang yang pintar main bola, gojekannya hebat, legonya hebat, lantas kita sangat ngefans dengan dia, sangat cintanya kita dengan dia, kita namakan anak kita dengan seperti nama dia, sementara dia orang kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia mati dalam kondisi seperti itu jelas tempatnya di neraka jahanam kalau dia nggak masuk Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Islam itu punya karakter, Islam itu punya aturan, bahkan dalam memberikan nama, ya, dalam memberikan nama. Ikhwah, kita nggak katakan nama Messi-nya, tapi latar belakang pemberian nama itu apa? Kan latar belakang orang memberikan nama Messi itu, ya, dikarenakan dia sangat ngefans dengan si Messi yang kafir itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi aib ikhwah. Ya aib. Islam itu namanya Abdullah. Tenang hati kita dengarnya. Abdurrahman, hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman. Masya Allah kan. Namanya siapa nak? Nama saya Muhammad. Tenang hati kita dengarnya. Siapa nak namanya nak? Nama saya Abdurrahman bu. Nama saya Musa bu. Nama saya Yakub. Nama saya Yusuf. Tenang hati kita dengarnya ikhwah. Sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya orang yang memberikan nama terhadap anaknya bisa kita kira-kira bagaimana orientasi keimanannya. Ya. Bisa kita kira-kira. Misalnya keluarga si A. Ya, keluarga si A. Nama anak pertamanya Maradona, anak kedua Messi misalnya, anak ketiga Ronaldo misalnya. Demikian. Udah. Keluarga kedua, anak pertama Abdurrahman, anak kedua Abdullah, anak ketiga Muhammad. Kira-kira dari pemberian nama ini mana orang yang terkesan kuat agamanya? Semua kita akan katakan keluarga yang kedua. Dari mana? Dari pemberian nama anaknya. Demikian ikhwah. Ya. Itu sudah kesan pertama. Kesan pertama kita bisa menilai dari apa? Bagaimana cara dia memberikan nama anaknya. Demikian ikhwah. Dari cara dia memilih nama untuk anaknya, kita mengetahui bagaimana cara berpikirnya, kemana orientasinya, bagaimana pengetahuan dia tentang syariatnya. Bisa ikhwah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Innahu laqabihun ayyusamma ar-rajulu waladahu bimaraduna. Sungguh satu hal yang buruk kalau ada seorang memberi nama anaknya dengan nama Maradona. Dzalikal la'ibul kafir, yaitu seorang pemain bola kafir. Ya, Maradona kafir kan, ikhwah. Dan bahkan dia sudah meninggal kan, mati kafir. Al-muttaham fi ardih, yang dicurigai akan kehormatannya. Kemudian juga wal muttaham bil tarwijil mukhaddirat, dan juga tertuduh suka mengkonsumsi narkoba. Demikian ikhwah. Fafakir ayuhal muslim fi sya'nik. Cobalah kalian pikirkan tentang urusanmu. Wa fakir fi nafsik. Kamu fikirkan lagi. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Karena sesungguhnya manusia itu banyak yang bukan buta mata, tapi buta mata yang ada dalam hati. Buta mata yang ada dalam dadanya. Sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena menurut dia baik dan tidak itu jika sesuai dengan hawa nafsunya. Nafsunya itulah sebagai pengendali dia. Nafsunya itulah sebagai sopirnya. Kalau nafsu mengatakan baik, maka dia akan anggaplah itu baik. Kalau nafsunya mengatakan buruk, kurang baik, maka kurang baiklah menurut dia. Demikian ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Dan muncullah generasi, ya, yang nanti mereka menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsulah sebagai pengendali dirinya. Na'udzubillah min dzalik.
Inna dinana ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama kita itu tinggi, ikhwah. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan agama Islam. Demikian. Dalam Islam sudah diatur semua aturan. Dalam semua dan setiap lini kehidupan sudah diatur secara detail. Dari mulai kita melahirkan bayi, punya anak, sampai mereka itu dewasa. Dari mulai kita tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan ketika tidur juga ada aturan dalam syariat kita. Dan itu hanya ada dalam agama Islam, tidak ada dalam agama yang lain. Cari kalau ada. Cari dalam agama lain bagaimana mengatur ketika seseorang akan tidur. Cari dalam agama lain apa yang harus dia lakukan ketika dia mimpi baik atau mimpi buruk. Cari. Dan Anda hanya akan dapati itu dalam agama Islam. Dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan dalam setiap rinci lini kehidupan kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi sayangnya banyak kaum muslimin tapi nggak mengerti dengan hal seperti ini. Banyak orang muslim tapi nggak faham dengan aturan-aturan agamanya sendiri. Ini yang sangat kita sayangkan. Makanya Imam Ahmad ketika dia kedatangan seorang muridnya mengatakan alhamdulillahi alal Islam. Muridnya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk memeluk agama Islam. Imam Ahmad apa katanya? La walakin alhamdulillahi alal islami wa sunnah. Tapi kita katakan segala puji bagi Allah yang telah memberi kita taufik beragama Islam dan kita diberi taufik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang muslim mengerti sunnah Rasulullah. Tak semua mengerti. Semua orang muslim tahu kalau dia keluar rumah memakai sendal. Tapi berapa orang yang tahu adab dan sunnah ketika memakai sendal? Demikian ikhwah. Apalagi ini masalah besar. Masalah memberikan nama anak. Apakah kurang nama-nama indah dalam Islam? Sangat banyak ikhwah. La ilaha illallah. Sangat banyak. Nama-nama indah dalam Islam itu banyak sekali. Dan puncak keindahan nama adalah nama yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul asma'ikum indallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sebaik-baik nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman dan Abdullah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi pandai-pandailah kita memberikan nama anak kita. Ya, berikan mereka nama-nama orang-orang soleh dengan harapan tafaul. Tafaul di sini karena Rasul mengatakan yu'jibunit tafaul, aku sangat gandrung dengan tafaul, artinya harapan yang baik. Ya, harapan baik. Ketika kita memberikan nama anak kita Muhammad, tentu kan kita ingin agar dia seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama itu ada pengaruhnya ikhwah. Ketika kita ingin memberi nama anak kita Ibrahim, tentu kan karena kekaguman kita terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabarannya yang luar biasa, ayah daripada para nabi. Ketika kita punya anak perempuan, kita beri dia nama Sarah. Sarah adalah nama istri Nabi Ibrahim. Tentu dikarenakan kekaguman kita terhadap istri Nabi Ibrahim tersebut, seorang wanita yang solehah yang luar biasa. Ketika seorang memberikan nama anaknya Khadijah, tentu kan dikarenakan kekaguman mereka terhadap Khadijah, wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak. Dikarenakan pengorbanannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Ketika seorang memberi nama anaknya Asia, tentu dia kagum dengan prestasi
ibadah dan istiqomahnya beliau. Demikian ikhwah. Oleh karena itu pemilihan nama itu sangat terkait sekali dengan apa namanya, dengan kecenderungan orang tua terhadap nama tersebut. Harapannya agar anak-anaknya seperti dengan nama yang dipilihkannya. Coba ketika seorang orang tua memberikan nama anaknya Messi, Ronaldo, Maradona, kira-kira apa harapannya? Tak lain dan tak bukan yaitu umumnya dikarenakan ya kalau bisa mereka seperti si pemilik nama tersebut. Demikian ikhwah. Syukur-syukur hanya dalam masalah kemahiran dalam main bola. Bagaimana kalau seandainya hal itu malah masuk pada semakin jauh yaitu pada kekufurannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi jangan anggap ringan yang namanya pemberian nama. Jangan Anda anggap ringan. Itu sangat besar pengaruhnya. Ya, sangat besar pengaruhnya terhadap fisikis si pemilik nama itu sendiri. Inna dinana ya'lu wa la yu'la alaih. Agama kita itu tinggi. Agama Islam itu tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi dibandingkan agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Maka berikanlah nama anak-anak kita dengan nama-nama yang syar'i. Wa innas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di kuburannya. Wa inna min ahabbi qauman husyira ma'ahum. Wa inna man ahabba qauman husyira ma'ahum. Sungguhnya barang siapa yang menyukai, mencintai sesuatu, maka dia akan disatukan, dikelompokkan dengan yang dia cintai tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini hendaklah kita benar-benar pilih nama yang baik untuk anak-anak kita. Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidaklah orang yang membenci agama Ibrahim kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi seorang yang tak suka dengan agama Ibrahim, dia orang-orang bodoh. Demikian ikhwah. Dia pasti orang-orang yang bodoh. Makanya kalau ada orang yang gak suka dengan nama Abdullah dan nama Abdurrahman, ini orang bodoh. Kalau dia anggap nama kolot misalnya begitu kan, ini orang bodoh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, selanjutnya. Sa'atun. Ada saatnya. Ada jadwal-jadwalnya, ada porsi-porsi waktunya. Akhraja Muslim fi sahihihi min hadithi Hanzalah al-Asadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Hanzalah al-Asadi, kana min kuttabi Rasulillah SAW. Beliau adalah salah seorang sekretaris Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah. Ketika aku bertemu dengan Abu Bakar bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Kata Hanzalah, aku katakan, sungguh aku ini sudah menjadi munafik. Qala subhanallah ma taqul. Abu Bakar mendengar hal itu, subhanallah, kamu ini bilang apa sih? Ya. Ketemu Hanzalah dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya, gimana kondisimu, keadaanmu wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, betul-betul saya ini munafik. Terkejut Abu Bakar mendengarnya. Ma taqul. Kamu ini bilang apa? Begitu. Qala qultu nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna nara 'ainin. Kukatakan kita belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan mata kita.
Fa idza kharajna indi Rasulullah sallam asafna al-azwaj wa aulad dia'at fanasaina katsiran. Tapi sayangnya kalau kita sudah jauh dari Rasulullah, ketika kita meninggalkan Rasulullah SAW, terpisah dengan Rasulullah SAW, lantas kita bertemu dengan istri-istri kita, anak-anak kita, kita lupa dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakrin, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Kata Abu Bakar, demi Allah, sama aku juga rasakan seperti itu. Kalau ketemu Rasulullah seolah-olah Masya Allah, surga itu di hadapan kita, neraka itu di hadapan kita. Tapi kalau aku sudah terpisah dengan Rasulullah, lupa itu semua. Sama yang aku rasakan, seperti yang kamu rasakan, kata Abu Bakar kepada Hanzalah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, maka aku dan Abu Bakar pun pergi. Pergi maksudnya kemana? Pergi mau bertemu Rasulullah, bertanyakan tentang hal ini. Kok seperti ini kami ini? Begitulah resahnya para sahabat, ikhwah. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga kami masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Ketika itu Hanzalah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hanzalah, sungguh saya ini orang munafik ya Rasulullah. Kata Hanzalah. Qala Rasulullah, wa madza? Kenapa seperti itu? Kok bisa begitu? Kok kamu katakan kamu itu munafik? Gimana rupanya? Qultu ya Rasulullah, nakuna indak tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'a ainin. Kalau kami bersama Anda mengingatkan kami tentang surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada terpampang di depan mata kami. Fa idza kharajna min indika fa asafna azwaj wa aulad wa diya'at nasina katsiran. Tapi sayangnya kalau kami mulai berpisah dengan Anda, kami mulai bersama bergabung dengan istri-istri kami, dengan anak-anak kami dan harta-harta kami, nasina katsiran. Kami kok menjadi banyak lupa dengan apa yang Anda ucapkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, seandainya kalian terus-menerus seperti itu, seperti di saat kalian bersamaku, artinya kalau kalian selama 24 jam seperti di saat kalian bersamaku, mengingat neraka, mengingat surga, berzikir kepada Allah dan seterusnya sampai selama 24 jam. Kalau kalian terus menerus seperti itu, ya seperti keadaan kalian dekat denganku, maka tidak hanya seperti maka malaikat akan datang kepada kalian menyalami kalian. Mereka akan datang, ya. Jadi kalau kalian terus-menerus seperti itu, malaikat akan datang merasa kagum terhadap manusia. Oh, manusia bisa seperti ini. Kalau kalian seperti itu terus-menerus, zikir kepada Allah, mengingat surga, mengingat neraka. Kalau seperti itu kalian lakukan selama 24 jam, maka ya, bukan hanya kalian menjadi orang yang hebat di sisi Allah, bahkan malaikat pun akan datang mendatangi kalian dan akan menyalami kalian di atas tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Jadi kalian tempat tidur kalian, mereka akan datang menyalami kalian. Masa kagum, ini orang luar biasa. Tapi kan nggak akan bisa kita seperti itu, ikhwah. Ya. Walakin ya Hanzalah, hanya saja Hanzalah, saatan, ada saatnya, saat-saatnya. Saat-saat kita bersenang dengan anak istri kita, bercanda dengan anak istri kita, bergurau dengan anak dan istri kita, ada saatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat, mencurahkan isi hati kita, permintaan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya melinangkan air mata takut, air mata yang khosyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada saatnya kita ibadah, ada saatnya kita baca Quran, ada saatnya kita bercanda gurau dengan istri-istri kita, dengan anak-anak kita. Demikianlah ikhwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ada saatnya kita sholat, ada saatnya kita mencari nafkah. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia. Saatnya kita bersama teman-teman, ada saat-saatnya. Itulah yang seharusnya yang kita lakukan. Tapi jangan sampai saat-saat kita bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama teman-teman, jangan sampai mereka menyeret kita kepada perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak dibolehkan. Ya, sa'atan. Ya Hanzalah, sesaat, ada saat-saatnya. Ya, bagilah saat-saatnya tersebut. Demikian ikhwah. Wa fi riwayatin ukhra 'inda Muslim, dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Hanzalah, dari Hanzalah juga, an Hanzalah aidha qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berada di dekat Rasulullah SAW, fa wa'adhana fadzakkarana an-nar. Beliau menasihati kami dan mengingatkan kami tentang api neraka. Qala summa ji'tu ilal baiti fadhahaktu sibyan wala'ibtul mar'ah. Kemudian aku pulang ke rumah. Di rumah aku bercanda dengan anak-anak, aku bermain-main dengan istri. Qala fakharatu falaqitu Abu Bakrin fadzakkartu dzalika lahu. Lantas aku pun keluar rumahku dan aku bertemu dengan Abu Bakar dan aku ceritakan tentang masalah ini. Ketika dekat dengan Rasulullah kita teringat neraka. Ketika kita pulang kita bermain-main dengan anak dan istri, bercanda-canda, tertawa, ya, bercanda tawa dengan anak dan istri. Ini bagaimana ya Abu Bakar? Faqala wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkuru. Aku juga sama, kata Abu Bakar. Falaqina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kami pun menemui Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah nafaqa Hanzalah. Kami pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan aku langsung mengatakan, ya Rasulullah, sungguh Hanzalah ini orang munafik ya Rasulullah. Qala mah, kamu ini kenapa? Kata Rasulullah. Fahaddatsu bil hadis, maka aku menceritakan apa yang sedang aku rasakan, kegalauan yang sedang menggelayut dalam hatiku. Faqala Abu Bakar, ana qad fa'altu mithla ma fa'al. Ya Rasulullah, aku juga seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Syekh Hanzalah. Itu gimana? Faqala ya Hanzalah sa'atan. Wahai Hanzalah, sa'atan. Ada saat-saatnya. Ada saat-saatnya mengingat surga, ada saat-saatnya mengingat neraka dan akhirat, ada saat-saatnya kita bercanda tawa dengan anak dan istri. Walau kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda dzikri, apabila hati kalian seperti di saat kalian aku beri wejangan, la safahtukumul malaikatu hatta tusallim alaikum fituruq. Niscaya malaikat akan datang kepada kalian dan akan menyalami kalian di saat kalian berada di jalan-jalan. Demikian ikhwah rahimani Allah. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya bukan enggak boleh kita bermain dengan anak-anak ya. Kita sebagai orang tua bukan enggak boleh bermain dengan anak-anak. Bukan enggak boleh kita bergurau dengan istri kita, bercanda tawa dengan anak dan istri kita, bukan enggak boleh. Boleh, tapi jangan habiskan waktu kita hanya untuk itu. Ada saat-saatnya. Ada saat-saatnya, ada waktu kita sisihkan, kita sediakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat-saatnya berzikir, saat-saatnya sholat, saat-saatnya baca Quran, saat-saatnya cari nafkah, saat-saatnya bersendagurau dengan keluarga. Itu ada saat-saatnya. Jangan sampai waktu kita habis mencari nafkah. Jangan sampai waktu kita semuanya habis untuk bersendagurau dengan istri sehingga enggak sholat dan enggak zikir. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk sholat dan zikir, sementara kita nggak cari nafkah dan tidak bercanda gurau dengan keluarga kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ada orang yang lebih takwa dibandingkan Rasulullah SAW? Tidak ada. Beliau Khalilullah. Rasulullah SAW itu Khalil, kekasih Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah itu telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Ibrahim telah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Itu Rasulullah SAW yang kata beliau, ana atqakum akhsyakum billah fillah. Aku adalah orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian. Tapi kita lihat bagaimana beliau ketika bertemu dengan anak-anak, beliau bercanda dengan anak-anak, beliau pangku anak-anak, beliau cium mereka. Beliau ajak canda,
Demikian ikhwah. Beliau gurauin tuh anak-anak. Ketika bertemu dengan istri beliau, sebelum tidur beliau ngobrol dengan istri, menyediakan waktu untuk ngobrol dengan istrinya. Ya mungkin di sana sini ada yang perlu disampaikan oleh sang istri. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang panglima, beliau seorang kepala negara, beliaulah seorang mufti. Kalau bahasa kita ya ketua MUI-nya, begitu kira-kira. Ya. Kemudian apa lagi? Beliau juga seorang rasul. Beliau punya istri 9. Beliau mengurusi urusan dunia dan akhiratnya masyarakat pada waktu itu. Semua beliau urus. Ternyata ada waktu beliau untuk bercanda dengan anak-anak. Ada waktu beliau untuk ngobrol dengan istrinya. Itulah seorang manusia yang sempurna, ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya anak kita silahkan beri dia mainan. Silahkan. Selama mainan itu bukan mainan yang dilarang. Silahkan berikan. Tapi batasi permainannya. Berikan dia jadwal. Ada saat mereka main, ada saat mereka ibadah, ada saat mereka belajar. Demikian ikhwah. Tentunya agar mereka bisa seperti itu, kitalah sebagai orang tua tunjukkan kepada mereka kita disiplin seperti itu. Ada saatnya kita bercanda dengan dia begitu. Ayah mau ngaji dulu ya begitu. Demikian. Karena sudah selesai waktunya. Demikian ikhwah. Saatan. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan telepon langsung ke nomor yang sudah tertera di layar televisi pemirsa sekalian. Atau juga boleh kirim via chat atau langsung ke nomor saya ini di 0895 6113 27778. 089561132778. Assalamualaikum, ana Roni di Medan. Ustadz, bagaimana hukum dadu di game HP? Sekarang sudah ada dadu digital yang dirancang untuk main game. Dadu online, dadunya berputar sendiri ketika kita dapat giliran main. Apakah bisa disamakan dengan dadu yang nyata Ustadz? Syukron. Allahu a'lam bishawab. Dadu yang ada di game online sama hukumnya dengan dadu beneran. Demikian ikhwah. Ya. Jadi karena hasilnya sama, hanya bedanya ini beneran dan sementara ini adalah game online, ya sama. Karena efeknya juga sama, pengaruhnya juga sama. Insya Allah hukumnya juga sama. Kita bisa kiaskan antara dadu yang beneran, yang real, dengan dadu yang berupa game online ataupun berupa animasi, sama ikhwah. Ya, karena ilahnya sama, sebabnya sama, bisa melalaikan dan banyak hal dan hampir semuanya sama, efeknya sama, sebab hukumnya sama, ya hanya beda bentuknya saja, yang ini beneran, yang itu tidak, yang itu berupa gambar, berupa animasi dan lain-lainnya. Demikian ikhwah, di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bermain dadu maka dia seperti mencelupkan tangannya di darah dan daging babi. Allahu a'lam bishawab. Jika imam salat diakhiri dengan bacaan Fatihahnya walau dolin huruf lam tanpa tasydid, sahkah salat jamaah tersebut? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Ada yang namanya kesalahan atau dalam bahasa Arabnya lahnu. Ada yang lahnul khafi, ada lahnul jali. Lahnul khafi itu kesalahan yang ringan yang tidak sampai merubah makna. Ada yang lahnul jali, kesalahan berat yang sampai merubah makna. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi Allahu a'lam bishawab, ini sepengetahuan saya ya, jika dia membaca waladhdallin tidak pakai alif lam, sepengetahuan saya tidak ada perubahan makna. Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya nih ya.
Sepengetahuan saya tidak sampai merubah makna. Walaupun ya seharusnya dia perbaiki, ya dia perbaiki bacaan tersebut. Waladhdallin. Allahu a'lam bishawab. Kalau dia tidak sampai berubah makna berarti dia lahmul khafi. Allahu a'lam. Coba nanti perhatikan di kamus apakah ada perbedaan makna antara lam yang ditasdidkan waladhdallin dengan waladhdallin. Tapi sepengetahuan saya ya Allahu a'lam itu tidak sampai merubah makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ana sangat rutin menjalani donor darah per 3 bulan sekali, maksimal setahun bisa 3 kali 4 kali. Apakah pandangan Islam terhadap donor darah itu? Ustadz, syukron jazakumullah khair. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah hukum donor darah. Ya. Mereka yang menyatakan darah itu najis maka tidak boleh didonorkan najis. Demikian ikhwah, tidak boleh pendonoran najis. Mereka yang mengatakan tidak najis maka dibolehkan. Ya. Yang rojih bahwasanya darah itu tidak najis. Allahu a'lam bishawab. Karena kalau kita lihat seperti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dalam sebuah hadis di mana ketika Rasulullah SAW menunjuk salah seorang sahabat agar dia jaga malam, lantas dia jaga malam sambil sholat. Di saat dia sholat dia terpanahlah kakinya, dan dia lanjutkan sholatnya sampai selesai padahal kakinya berlumuran darah. Seandainya darah itu darah najis, tentunya dia harus batalkan. Dia harus batalkan sholatnya. Kenapa? Karena telah keluar najis. Sebagaimana kalau kita kalau pakaian kita terkena najis, ya, kalau kita nggak bisa membuka pakaian kita, berarti kita harus batalkan. Demikian. Tapi ternyata itu sahabat melanjutkan sholatnya sampai selesai, padahal dia kakinya berlumuran darah. Itu menunjukkan bahwasanya sholat itu tidak najis. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalil yang kedua yaitu ketika siapa sahabat yang terkena panah tangannya, Sa'ad bin Mu'adz, saya lupa ya, di mana dia itu diistirahatkan, dirawat di dalam masjid, di mana tangannya terkena anak panah dan mengalir darahnya. Rasulullah hentikan darahnya dengan cara mengkai, dengan membakar besi dan meletakkan di tempat yang luka, sehingga luka tersebut berhentilah pendarahannya. Namun ketika dirawat di dalam masjid, darah tersebut pecah kembali dan mengalir sampai ke kemah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Ya, kalau seandainya darah itu tidak bukan najis, tentunya dari awal sudah berhati-hati beliau jangan sampai masjid itu terkena darah jika darah itu najis. Jadi Allahu a'lam bishawab, darah itu enggak najis dan boleh didonorkan. Ya, boleh didonorkan karena dia akan sel-sel sum-sum tulang belakang itu akan terus memproduksi sel-sel yang baru, sehingga tidak sama mendonorkan darah dengan mendonorkan ginjal. Ya, tidak sama. Karena ginjal itu tak tumbuh lagi, darah dia terus memproduksi. Maka hukumnya boleh ya, dan tentunya dia akan berpahala karena dia telah mendonorkan darahnya kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya, membutuhkan. Demikian ikhwah. Di samping itu juga baik untuk kesehatannya. Ya, bisa terhindar dari stroke, ya, jauh dari asam urat dan lain-lainnya, karena sel-sel darah terus memproduksi sum-sum tulang belakang terus memproduksi sel-sel darah yang baru ketika sinyal tubuh menyatakan darahnya kurang. Demikian Allahu a'lam bishawab. Intinya boleh donor darah, dan ini banyak para ulama yang memfatwakan boleh mendonor darah, termasuk Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Ayah saya minta kalau anak saya lahir maka namakan dengan namanya. Apakah saya wajib mentaatinya Ustadz?
ayahnya minta agar kalau anaknya lahir diberi namanya. Apakah mentaatinya? Ikhwah rahimahullahikum, mungkin para pemirsa masih ingat dengan fatwa seputar anak ini pernah ditanyakan di sana, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, ya kalau seperti itulah permintaan ayahmu, kemudian yang kamu lakukan pertama nego dulu dengan ayah. Artinya ada nama yang baik seperti Abdullah dan Abdurrahman. Demikian, Abdullah dan Abdurrahman dinego dulu. Kalau kata ayah, kata si ayah udah nggak apa-apa, pakai nama itu aja, alhamdulillah. Tapi kalau kata dia, enggak, kamu harus kasih nama anakmu dengan nama ayah, misalnya. Maka lihat lagi nama ayahnya. Kalau nama ayahnya adalah nama yang memang dilarang oleh Allah, maka nggak boleh. Ya, maka tidak boleh. Atau namanya nama orang-orang kafir misalnya, maka tidak boleh kita mentaati ayah tersebut dalam memberikan nama anak kita. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka mendurhakai Khalik. Namun kalau nama ayah tersebut masih nama orang baik, ya, seperti siapa namanya, Isa, Ibrahim misalnya, ya Muhammad, maka berikanlah, taatilah orang tua tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau azan subuh itu yang lebih kuat sesuai dengan contoh Rasulullah pakai as-salatu khairun minan naum atau tidak? Setahu ana dari kecil pakai, tapi Ustadz di sini tidak pakai. Gak tahu saya di sini di mana ini. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai azan subuh penggunaan as-salatu khairun minan naum itu ada khilafiyah di kalangan para ulama. Seperti Syekh Muhammad Nasir Albani, beliau menyatakan as-salatu khairum minan naum itu diucapkan, dikumandangkan di saat masuknya waktu subuh. Ya. Adapun adzan biasa, kalau di sana ada dua adzan, maka adzan pertama yang waktu dikumandangkan pada waktu sahur tidak pakai as-salatu khairum minan naum, dan adzan kedua saat masuk waktu subuh dikumandangkan tidak pakai ketika waktu sahur dipakai dipakai as-salatu khairum minan naum. Adapun ketika masuk waktu subuh tidak dipakai as-salatu khairum minan naum. Itu pendapat Syekh Albani. Namun jumhur, ya, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin dan ahlu hadis Pakistan dan lain-lainnya menyatakan bahwasanya adzan subuh as-salatu khairum minan naum itu dikumandangkan di saat masuknya waktu subuh. Ya, di saat masuknya waktu subuh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bukan di saat waktu sahur. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang kuat. Ikhwah, demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.